sudah memberi anak yatim, sudah memberi makan orang miskin, tapi tidak ada salahnya memberi sedekah kepada sesama saudara semuslim, itu dengan tersenyum. Sehat semuanya ibunda? Alhamdulillah. Dengan tersenyum, masya Allah ya, seluruh sel akan sehat semuanya. Seluruh tubuh semuanya akan merasakan gembira. Bahkan Allah pun pastinya bahagia dengan senyuman kita. Karena senyum kita di majelis ilmu, tentulah para malaikat pun ikut tersenyum. Kita mungkin tidak tahu ini ada 70.000 malaikat mengelilingi kita sampai arsy Allah, sampai langit ke-7, dikelilingi, dikepakan sayapnya, memutar ya. Sehingga apapun yang ada di majelis ilmu itu ya, doa apapun pasti akan Allah kabulkan. Masya Allah, luar biasanya majelis ilmu. Bulan ini masih di awal bulan Muharram. Kita tentunya ingin meraih bulan Muharram dengan maksimal, karena bulan Muharram itu bulan yang paling Allah cintai ya. Ada 4 bulan yang Allah sucikan di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan. Allah mensucikan ada 4 bulan, di antaranya bulan Muharram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan yang paling Allah cintai adalah bulan Muharram ya. Sebaik-baik bulan adalah di antara 12 adalah bulan Muharram. Puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, terutama Tasyu'a dan Asyura. Sebaik-baik sholat malam, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Apa pahalanya kita puasa di 10 Muharram? Ya, bisa menghapuskan dosa kita tahun lalu. Ibu, kira-kira dosa tahun lalu sedikit apa banyak, Bu? Banyak. Masya Allah ya, menggunung tidak bisa, sampai tidak bisa terhitung, sampai tidak bisa terlihat dosa tahun lalu. Sementara hanya dihapus dengan puasa 1 hari di 10 Muharram ya, menghapus dosa 1 tahun ya. Tapi menurut Rasulullah ya, kata Rasulullah, wahai kaum muslimin seluruhnya, ayo tanggal 10 besok hari Jumat semuanya puasa Asyura ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wahai Rasulullah, bukannya 10 Asyura itu ya, 10 Muharram itu adalah puasanya ya, hari orang-orang Yahudi dan Nasrani, hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani ya. Terus Rasulullah baru ingat, oh iya betul ya, itu adalah hari dimuliakannya oleh orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian Rasulullah menyuruh kita kaum muslimin untuk menambah 1 hari sebelumnya, yaitu 9 Muharram, supaya menyelisih, supaya berbeda dengan kaum yang lain ya. Sehingga berpuasanya dan dari tanggal 9 sampai 10. Bagaimana aku kalau pas tanggal 9 kita pas mudur ya, sakit ataupun haid ya, perempuan pas banget mau akhir nih ya, nanti tanggal 10 ini insya Allah kita bisa puasa ya, Bunda bisa menambah lagi di tanggal 11-nya. Jadi yang penting bisa menyelisihi dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena ini adalah pestanya untuk seluruh umat di dunia. Besok hari Jumat itu pesta, hari yang dimuliakan oleh di seluruh dunia. Qadarullah ya, wa masya Allah, tahun 1445 ini jatuh di hari Jumat, yang notabene Jumat itu adalah hari terbaik di antara hari-hari yang Allah ciptakan 7 hari itu. Hari di mana semuanya dilipat gandakan ya. Ditambah lagi Muharram, semuanya dilipat gandakan. Masya Allah, benar-benar ya, hari sakral banget besok hari Jumat itu. 10 Muharram, hari Jumat, kemudian Muharram. Masya Allah, kalau
mistik itu benar-benar digali itu kemistikannya. Ya, ini benar-benar hari yang istimewa banget gitu ya. Bagi kita pun istimewa karena datangnya di hari Jumat. Puasa kita yang tadinya cuma pahalanya 1 bisa berlipat-lipat itu di hari Jumatnya. Sedekahnya hanya 1 sama Allah diganti 700 kali lipat. Kalau hari Jumat besok di bulan Muharram bisa beribu-ribu kali lipat. Maka ayo kita kumpulin pahala untuk hari Jumat besok ya. Sedekah mau dikumpulin, misalkan ada kain cereng subuh ya, ada sedekah subuh, yuk kita serahkan di hari Jumat besok. Nih pas banget momennya ya. Momennya pas banget di tanggal 10 Muharram, kemudian di hari Jumat, double semuanya pahalanya ya. Yang insya Allah akan menghapus dosa 1 tahun jika memang benar-benar ibu melaksanakan puasa Asyura ya, karena Allah. Tapi kalau melaksanakannya hanya karena ingin dihapus dosanya doang, berarti kan bukan karena Allah pengen menghapus dosa. Tapi insya Allah kalau kita niatkan puasa besok lillahi ta'ala, memang perintah Rasulullah SAW atas perintah Allah, ya udah kita lakuin. Kan kita cuma jalanin ya. Kalau di dunia ini kan kita kayak cuma jalanin aja. Kita tuh abdi dalam. Bagaimana perintah sang raja, ya kita manut. Pon poso tanggal 10 ya manut. Jare tambahin mana yang sedino soalnya penora podo ya manut. Kemudian yang harus ditingkatkan lagi di bulan Muharram ini adalah ya sholat kita. Sholat kita diperbaiki karena kalau ingin kehidupan kita lebih baik, maka yang lebih dahulu diperbaiki adalah sholat. Sudahkah sholatnya betul dari mulai takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu berarti kita nggak perlu menyerah. Allahu Akbar. Bagaimana seandainya ada musuh kita ditawan? Masa kita mau musuh ditawan begini bu? Kalau menyerah apa? Kalau menyerah tidak mungkin. Namanya menyerah, angkat tangan setinggi mungkin, bahkan selebar mungkin. Saking takutnya kita selebar mungkin angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyerah. Maka ketika sholat dibetulin takbiratul ihramnya. Jangan cuma Allahu Akbar. Ini orang malas ya. Yang benar Allahu Akbar. Ya. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh ya. Silahkan. Beberapa fikih banyak ya. Selera, fikih itu selera, silahkan. Mau yang di sini bawa kuping boleh, mau yang sejajar sama bahu boleh, yang di depan dada boleh, silahkan. Mau ibu yang mana yang yakin, ya, yang nyaman, ya karena fikih itu banyak pilihan. Kita punya 4 madhab, ya madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya. Kemudian Ahmadi, banyak sekali yang bisa kita pilih. Maka silahkan, tapi betulkan dulu yang benar. Ya jangan sampai Allahu Akbar. Ya mau males ini Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya, bagaimana kita belajar untuk disiplin? Karena sholat itu belajar disiplin waktu. Kenapa belajar disiplin waktu? Karena sholat 5 waktu itu waktunya tertentu. Ora sakarepe dhewe. Ya. Udah tahu sekarang asalnya jam 11. Ya. Aku tak sholat jam 4 pun julbain lah. Wong eseh males. Ya. Nanti ibu kena pasal ayat berapa? Pasal ayat fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama di surat Al-Ma'un. Kan kena pasal makanya. Maka kalau kita lalai sholat, ada pasalnya lagi ya. Terus ketabrak-tabrak
sama hukum. Ketika kita malas untuk memberi bantuan, kita juga dapat kena hukuman surat Al-Maun. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Karena orang yang mendustakan agama itu kata Allah. Ya, mari kita buka lagi surat Al-Maun. Kita udah berapa kali ya setiap kajian kayaknya surat Al-Maun dibaca terus. Tapi kira-kira ibu sudah mengamalkannya? Kalau kita yang mengamalkannya baru terus ini. Kita baru bisa membaca surat Al-Maun, kemudian baru memahami, tapi belum sepenuhnya mengamalkan. Ya. Surat Al-Maun, ya, surah yang ke-107, halaman 602. Mari bersama-sama ibu, ini karena ini hubungannya dengan Muharram, yang katanya ini lebarannya anak yatim. Ya, anak yatim lebarannya setahun sekali. Jadi yang mengasih anak yatim lebarannya setahun sekali, tiap hari lebaran harusnya. Mari kita membaca surat Al-Maun bersama-sama untuk mengingatkan kita kembali, karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah perkataan yang diulang-ulang, yang diulang-ulang terus. Ikuti setelah Abu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Silakan dibaca artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang lain, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Jangan sampai kita setiap sholat bacaannya surah Al-Maun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dah, itu rukuk. Asar ketemu lagi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din lagi. Maghrib yo koyo ngono, isya subuh. Ngasih duha, ngasih sholat malam, ketemu nih ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Cuma baca di lisan, mulutnya ngasih lainnya ngoneke ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sementara di tetangga kita ada yang miskin, sementara saudara kita masih ada yang miskin, sementara tetangga jauh masih ada yang miskin, kita terus membaca surat Al-Maun tetapi tidak dipahami maknanya. Jelas-jelas kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Allah
yaitu yang menghardik anak yatim. Berarti menghardik itu sama juga bisa membiarkan. Di samping membiarkan juga bisa mencaci, ya. Karena anak yatim qadarullah biasanya suka berkebutuhan khusus karena kurangnya perhatian, karena dia limbung nggak punya bapak atau nggak punya ibu, dia kacau pikirannya, tidak seperti orang lain. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Maka dengan menghardik, membiarkan, kita sudah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ini Allah yang berkata. Jadi jangan sampai kita hanya membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sementara di tetangga kita masih ada anak yatim. Lah wong yatim sugih, biunge we mampu. Apakah di surat Al-Maun dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Ya, khususan orang kaya gitu, khususan orang miskin gitu, kan enggak. Di sini maka itulah yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, dan bukan atau, ya. Jadi yatim dan du'afa. Kalau kita membiarkan ada orang miskin tidak kita bantu, kita termasuk kategori ini yang mendustakan agama. Di bawahnya lagi, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sudah berangkat haji, waalaikumsalam. Sudah berangkat umroh, ya. Sholatnya getol, puasanya rajin, ya. Orangnya senang berbagi, tetapi berbaginya tidak punya hal urusan lain, ya. Berbaginya karena ingin rezekinya lancar, berbaginya karena pengen lagi rumahnya mau dijual supaya ada pembeli, berbaginya karena orang tuanya lagi sakit, berbaginya karena suaminya belum sholih, berbaginya karena anaknya belum sholih, bukan karena Allah, ya. Maka ibu yang rajin puasa, rajin sedekah, bukan karena Allah, sementara ada anak yatim di tetangga ibu terlantar, tidak sekolah, ya. Kemudian apalagi sampai pendidikan agamanya kurang, itu tanggung jawab kita semua. Dan kita termasuk golongan yang Allah katakan di ayat pertama, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Ya, ada anak yatim dirangkulmu. Emang anak yatim itu sukanya ngeselin, sukanya nyebelin. Karena apa? Sebenarnya dia cuma mencari perhatian. Perhatian karena yang orang lain punya bapak, dia nggak punya bapak. Bagaimana caranya supaya aku diperhatikan? Makanya bikin ulah. Ibu kalau kepengen diperhatiin sama suami, bikin ulah nggak di rumah? Bikin, pasti bikin ulah. Yang bikin makanan kesukaannya lah, ya, pengen diperhatiin sama suami. Yang cari perhatian misalkan dipeluk lah suaminya, ya. Yang nggak pernah mijetin dipijetin lah. Kalau ibu kan udah gede, udah tua, jadi ngerti yang harus dilakukan. Nah kalau anak yatim, yang penting mencari perhatian supaya orang lain itu memperhatikan dia. Dia kadang tingkahnya ya kurang tepat, ya, jadi nakal. Sebenarnya kenakalan itu hanya mencari perhatian supaya di sekelilingnya perhatian, ya. Kemudian orang miskin juga sama, suka bikin enek, ya. Yang terus-terusan, yang minjam duit, yang minta ini, minta itu, ya. Itu sesungguhnya adalah perintah Allah, ya, perintah Allah. Allah mengirim si A untuk datang
datang ke rumah ibu supaya ibu diberi ladang pahala. Jadi kalau ibu misalkan ada lain kali ada orang yang datang ke rumah, ada yang minta tolong, sesungguhnya itu apa? Ladang pahala buat ibu. Dan Allah itu sudah menyiapkan sebenarnya, sudah menyiapkan apapun yang Allah kirimkan. Masa Allah mengirim orang? Ya, misalkan lewat Mbak Encis dikirim orang yang butuh duit, padahal Mbak Encis nggak punya duit. Yang butuh duit 5 juta, Mbak Encis nggak punya duit 5 juta. Kenapa sih Allah ini ngirim ke Mbak Encis? Mbak Encis ada mau besok mau dapat duit 5 juta. Ini Allah sudah kirimkan dulu nih untuk menggoyangkan iman Mbak Encis. Dan 5 juta itu Mbak Encis sudah punya pikiran, oh ini buat daftar ulang anak. Tiba-tiba ada orang datang, Mbak, aku harus bilang duit 5 juta, gue daftar sekolah bocah. Padahal Umi Encis pun butuh buat daftar sekolah. Kira-kira Bu, kalau ibu terus diginiin bagaimana ya Bu yang aku lakukan? Duit itu akan diberikan atau mau dipakai sendiri Bu? Pasti dipakai sendiri karena saya butuh. Padahal sesungguhnya Allah sudah menyuruh si A untuk datang ke rumah Umi Encis itu. Allah sudah siapkan uang 5 juta itu untuk daftar ulang si Fulana, bukan anaknya Mbak Umi. Dan anaknya Mbak Umi itu sudah Allah siapkan di surat Al-Baqarah 261, ya. Barang siapa yang meminjamkan untuk agama Allah karena belajar itu wajib hukumnya, ya maka akan Allah ganti 700 kali lipat. Buka lagi Bu, ayo. Surat Al-Baqarah 261, bulan paling kamu ini terus. Belum melotok soalnya, harus pindah nanti ganti tema. Sampai ngelotok, sampai diamalkan ngelotok itu. 261. Dibaca ya? Siapa yang sudah duluan dapat silakan. Janji Allah bukan janji Abu. Ketika Umi Encis meminjamkan kepada Allah uang yang tadinya buat daftar ulang Umi Encis ini, pikirannya Umi Encis itu buat Umi Encis, padahal Allah sudah mengirimkan orang untuk mengambilnya. Maka itu kata Allah, ayo pinjamkan Umi, pinjamkan uang itu untuk daftar ulang si Fulana, bukan untuk kamu. Kalau kamu ikhlas meminjamkannya, ini janji Allah di surat Al-Baqarah 261, Allah akan menggantinya 700 kali lipat. 700 kali lipat. Hanya butuh apa? Kesabaran, ya. Kesabaran, ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang lain, ayat ke-45, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan salat. Sabar dulu, katanya Umi Encis, sabar. Karena Allah Maha tahu daftar ulangnya bisa diundur. Allah Maha tahu.
Bisa diundur nanti dulu. Ini orang dulu ini yang lebih penting. Maka kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Itu akan lebih baik. Ya. Insya Allah kalau apapun yang dipinjami Allah kepada kita pasti akan Allah ganti. Itu pasti. Itu janji Allah. Ya. Janji Allah yang lain. Ya. Janji Allah yang lain di surat Al-Baqarah 186. Silakan Bu, 186. Itu janji Allah yang lain. Silakan. 186. Mari. Ya, silakan sama Al-Quran. Biar sambil mendengarkan ayat Al-Quran. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kata Allah di janji Allah yang lain, jika kita minta pasti Allah kabulkan. Syaratnya jika minta ya Bu, jika minta pasti akan aku kabulkan kata Allah. Tapi kalau ibu gak minta, gak akan Allah kabulkan. Mungkin ada yang belum terkabulkan karena memang belum waktunya. Sebenarnya ibu belum butuh, ya, belum waktunya dibutuhkan. Maka sama Allah pending. Karena kata Allah, ya, belum tentu yang menurutmu baik itu baik bagimu. Dan apa yang kamu benci justru itu adalah baik bagimu. Ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 216 kalau nggak salah ya. Kita berpacu ke Al-Quran terus ya Bu. Coba Bu 216. Supaya paham, karena ngaji ini kita ngaji Quran doang. 216 yang tadi infak diganti oleh Allah 700 kali lipat 261, yang ini 216 kebalikannya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu kata Allah, ya. Belum tentu yang kata kita baik menurut Allah itu baik. Apa yang tidak disenangi kita justru kata Allah itu baik bagimu. Ya. Dapat suami galak itu baik kata Allah, tapi bagi kita nggak menyenangkan.
kata Allah, itu baik bagimu supaya kamu enggak kebangetan. Jadi semua punya suami galak kan ibu takut-takut dikit. Ya bu, coba suaminya nggak galak lemah lembut, wah ibu bisa bablas suaminya belum. Ya, karena suaminya nggak galak, kemudian suaminya lemah lembut, ibu bisa semena-mena sama suami. Ya, makanya dikasih suami yang galak. Dikasih suami yang galak supaya ibu dapat rem. Itu contohnya. Ya. Kemudian dapat anak yang istimewa. Ya, ibu ada di antara teman-teman kita yang punya anak istimewa. Ya. Jadi menurut Allah itu baik bagimu, tapi menurut kita mungkin yang pertama kali dapat naudzubillah ini ya, masya Allah itu luar biasa ibu kenal, masya Allah subhanallah. Ya, ketika dikasih anak yang berkebutuhan khusus, mungkin di awal kadang ibu sulit menerima kenyataan, ya, sulit menerima kenyataan. Tetapi sebenarnya Allah itu sayang. Karena apa? Karena hanya orang-orang pilihan yang diberi putra putri anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Dikasih anak yang berkebutuhan khusus itu bukan sembarangan orang. Pasti orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, kekasih-kekasih Allah yang Allah itu faham betul kalau si A ini dikasih anak yang berkebutuhan khusus, dia akan sabar, dia akan menjadi lebih baik. Ya, bukan sebaliknya. Ya, punya anak berkebutuhan khusus, tapi malah jauh dari Allah. Ya, itu belum tentu yang menurutmu itu ini nggak baik nih. Ya Allah, aku nggak bisa kayak gitu, nggak menerima kenyataan, nggak bisa. Kata Allah, inilah yang terbaik buat kamu. Jadi apalagi di bulan Muharram ini, masya Allah ya, menurut kita, pandangan kita ya, belum tentu sesuai dengan pandangan Al-Quran. Maka Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Jadi cuma jangan kamuflase ya, tulisan doang. Al-Quran adalah pedoman hidupmu. Tapi giliran suruh buka Al-Quran bingung. Surat Yunus, surah yang keberapa, di halaman berapa bingung. Di surat Al-Hujurat bingung nyarinya. Biasanya cuma surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kalau An-Nas, Al-Falaq ngarep dewek, kayak dewek. Dikasih tengah-tengah, buka sajadah, wis bingung, waduh surah sing ngendi kuwi. Padahal kata ibu ini adalah pedoman hidupku. Kata Allah, bertanya lagi, uripmu sing ngendi kuwi? Wah ya Allah, ini pegangan hidupku Al-Quran, masya Allah. My life, ada yang membakar Al-Quran, nggak ikhlas, nggak ridho, marah kita. Ada yang mencaci maki Al-Quran, kita marah. Sementara kita mengaku ini adalah pedoman hidup, disuruh buka, cari surah As-Sajdah aja udah kebingungan. Buka dulu mesti punya ya, referensi surah. Kelihatan nggak pernah buka Quran. Ya bu, kita majelis taklim ini adalah tempat memperbaiki diri, ya. Tempat menuntut ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, semuanya diperbaiki. Maka yang harus kita perbaiki di awal adalah sholat kita. Sholat kita. Insya Allah kalau sholat kita baik, maka baiklah kehidupan kita. Dari mulai sholat itu, mulai takbiratul ihram tadi yang aku katakan, kemudian Fatihahnya. Ibu sebelum sholat ya, coba dibuka dulu Qurannya. Ibu mau sholat maghrib nanti 3 rakaat, ibu mau baca surat apa aja. Oh habis Fatihah aku mau baca tripul aja lah, pas banget kan 3. Ya udah, ibu buka dulu Fatihah. Sebelum maghrib nih, ibu sudah buka Quran. Apa yang harus dilakukan? Ibu baca dulu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, itu dipentelengi ya bu ya, dipentelengi, diteliti. Oh tulisannya kayak ngering sampai ibu tuh bisa membayangkan ya, tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dibaca artinya.
Kemudian apa yang akan dibaca nanti? Rakaat pertama, kedua, ketiga, mungkin trikul dibaca. Ya, surah trikul, surah terakhir. Oh atini kul a'udzu birabbis, kul a'udzu binnas ini. Al-Falaq ini ani. Al-Ikhlas ini. Ya. Dibaca dulu artinya. Nah, ketika sholat maghrib, ibu sudah paham artinya. Maka sholatnya akan khusyuk. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, buka Al-Quran. Semuanya punya hak. Artinya apa? Kemudian di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'afani, pelan-pelan. Jangan sampai Rabbighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'afani. Sumpah. Allah, Rabbighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'afani. Itu doa. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Warhamni ya Allah, rahmati aku, kasih sayangi aku ya Allah. Warzuqni ya Allah, beri rizki aku, cukupkan rizki aku ya Allah. Wazbuni ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Wahdini ya Allah, beri petunjuk aku ya Allah, beri petunjuk kehidupanku ya Allah. Wa'fu anni ya Allah, wa'afini ya Allah, sehatkan aku dan keluargaku ya Allah. Wa'fu anni ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Allah. Doa, jangan sampai ketika doa di antara dua sujud sampai ya cepat. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Terus langsung sujud. Sujud kita suwi, tapi giliran doanya yang paling penting itu ya, di Rabbighfirli, karena itu doa. Ya. Doa. Jangan sampai disia-siain itu doa. Ya. Karena sesungguhnya salat itu adalah doa. Semuanya doa. Dari mulai takbir akbar, dari mulai iftitah. Sesungguhnya hidup dan matiku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Tapi kan ibumu lanyah lambeneku. Salate jare Gusti Allah, uripe jare Gusti Allah, sak matine, nak mati sih jelas. Yo, tapi uripe ibadah itu mulanya kok. Kenapa disebut lanyah? Karena ketika ibu dipinjemin hartanya sama Allah, kadang masjid, pelit, kikir, dekil, opet, betitil, ya. Itu ada di surah Al-Ma'arij. Yuk kita bedah. Sesungguhnya siapa sih manusia seperti kita itu? Siapa manusia seperti kita itu? Surah Al-Ma'arij surah ke 29. Ma'arij surah ke 70. Surah ke-70 ayat 19, 20, 21. Surah ke-70 halaman ke-570, 570, 569. Siapa manusia itu? 19, 20, 21, 22, 23.
Itu kata Allah, semua manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Kemudian kalau dapat kesenangan, dia dapat usaha, dia berkeluh kesah. Kalau dapat kesenangan, dia kikir, bakhil, medit. Tapi kata Allah, ada perkecualian, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, dan mereka yang tetap setia melaksanakan sholat, yang istiqomah dalam sholatnya. Manusia itu diciptakan untuk kikir, ya, berkeluh kesah, dapat susah ngeluh, dapat harta banyak pelit, ya. Itu manusia itu Masya Allah. Tapi ada perkecualian, yaitu orang-orang yang suka melaksanakan sholat dan tetap istiqomah dalam sholatnya. Maka yang harus kita perbaiki adalah sholat. Sholat yang diperbaiki. Kita akan sibuk loh kalau seharian ya. Kita sibuk memperbaiki diri. Benar-benar kita disibukkan memperbaiki diri. Itu seharian itu kita sampai nggak mikirin apa-apa. Boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja, kita kerepotan. Ya Allah, misalkan nih baru bangun tidur. Bangun tidur sudah Allah bangunin jam 3 untuk tahajud. Ketika tahajud pun kita nggak mesti dapat khusyuk. Kemudian kita kan kemudian ya Allah mau sholat 11 rakaat kalian orang khusyuk. Ya. Malah kelingan ngetan ulon. Ya. Kita pernah melakukan sholat tapi gerambyang. Coba, kan kayak itu sia-sia jadinya gerambyang, ya Allah nggak dapet apa-apa. Kita perbaiki lagi besoknya, ya Allah nyomora pandoyolilah gerambyang, nyomora batamik ya apa-apa. Itu baru satu sholat malam. Kodarullah besoknya malah kelainan mau wis tarhim. Jadi mau kumana, mau witir tok, nyesel lagi, ya Allah. Bisa nih malah dino iki malah mau witir tok. Wingi bisa sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3, tapi nggak husuk. Sekarang pas husuk dilarang mau witir tok. Ngesuk balani mana? Ngesuk tak balani mana? Sing husuk tahajud dan witir. Yang udah mau mani di pertengahan malah mules. Jadi mau orang ya bangunnya jam 3 tapi dapat rakaatnya cuma 2 rakaat, terus mules. Itu jadi sibuk terus, itu baru bangun tidur salat malam. Kemudian kita lupa habis bangun tidur malah langsung jegirat kelalen, belum menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana menghidupkan sunnahnya ketika Rasulullah SAW dari bangun tidur, ya. Beliau duduk dulu, ya. Beliau bangun dari kanan, ya. Kemudian duduk dulu, kemudian ucap-ucap mata, ya. Beliau kalau bangun itu diucap-ucap dulu matanya, ya. Kemudian minum Rasulullah, ya. Ibu kalau minum jangan seperti unta yang haus, ada di dalam surat Al-Waqiah. Seperti unta yang haus itu masuk gluk itu udah nggak boleh, itu minuman setan, ya. Jadi Rasulullah itu minum hanya 3 kali terbuka di dalam minum. Sekali Bismillahirrahmanirrahim, mandek dulu 2 kali, 3 kali. Sehaus apapun ibu berhenti dulu di 3 tegukan, kemudian dilanjutkan. Setiap minum 3 tegukan itu menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian Rasulullah baru bangkit, kemudian beristinsya, ya. Menghirup ke kamar mandi, bukan apa-apa tapi dimasukin dulu air ke hidung, karena jin itu bisa bersemayam di dalam hidung ketika kita tidur. Jin-jin itu bisa masuk ke dalam hidung karena kita bolong hidungnya. Makanya kalau orang mati harus ditutup. Kan nggak ada orang mati nggak ditutup hidung, supaya nggak kemasukin itu makhluk halus. Maka kita tidur dalam keadaan melongo, apalagi plus kalau ngorok, ya, melongo kafe. Maka istinsya, ya.
disedot sampai sini, ya baru dibuang ke kiri 3 kali. Dan baru mungkin mau pipis mau apa, kamar mandi jangan lupa baca doa dulu, hidupkan sunnah. Bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan lupa, ya, selalu ingat dalam setiap langkah kaki kiri dulu melangkah. Kemudian mau mandi, ketika ibu mau mandi, ya, Rasulullah SAW selalu menyiram dulu kakinya 3 kali. Kakinya dulu disiram, ya, kakinya disiram dulu 3 kali, kemudian ke paha 3 kali, terus ke perut. Terus biarkan beberapa detik, ibu rasakan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, langsung hangat. Ketika hangat baru kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru ke atas. Itu sunnah Rasul. Itu harus ingat-ingat. Jangan sampai begitu mandi biur, ya, bawah dulu. Itu sensasinya Bu, itu merasakan hangat semua, hangat. Benar hangat benar. Jadi itu luar biasa ya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu seluruhnya mengandung kesehatan. Sehat badannya, karena di dunia kesehatan pun ternyata, ya, itu yang baik itu seperti itu. Karena saya bukan dari medis, jadinya saya tidak bisa menjelaskan. Nanti mungkin Mbak Tri yang bisa menjelaskannya, ya, dari terapis seperti itu sunnah Rasul. Kemudian apa-apa lagi nyopot baju, kita pakai yang kiri dulu kalau melepas, masukin yang kanan. Itu semuanya nih, ingat-ingat nih. Nah, ibu sibuk nggak memperbaiki diri kira-kira kalau seharian kayak gini? Sibuk Bu, sibuk nih. Ini malah kelar nyebut kelambi asal malah udah dingin, ya. Ini kalau udah bareng ya Bu. Kalau itu sudah tangannya baru gitu kan. Iya biasanya begitu. Terus kita memperbaiki dulu, hari ini lagi orang oleh pahala. Jadi yang kiri dulu dilepas. Ya pahala, saya juga lagi belajar itu ulat balik. Untuk ngomong balik di mana? Propok di mana lagi? Ya, iya. Jadi kita tuh sibuk seharian tuh ngurus diri sendiri, memperbaiki diri, sibuk banget. Udah gitu ya, mau sholat, sebelum sholat ya pengen khusyuk kan, baca-baca dulu artinya, dibacain artinya supaya paham. Karena kita belum paham bahasa Arab kan Bu. Kalau ibu sudah pintar bahasa Arab nggak usah baca-baca arti ibu, sudah mudeng. Kalau kita yang masih awam bahasa Arab, ini baca artinya. Jadinya tuh sibuk ya Allah seharian. Kalau ibu memperbaiki diri itu bisa ngapain? Ya, nggak ngapa-ngapain. Belum nanti subuh, habis sholat subuh tilawah lagi, habis tilawah al-waqiyah dibaca lagi artinya. Lagi baca arti ibu merinding, ya Allah, azab Allah itu ngeri banget ya Allah. Itu bercerita antara surga dan neraka al-waqiyah. Ngeri ibu. Kalau membaca artinya kita semakin takut sama Allah, semakin takut. Ngeri banget. Udah gitu takut lagi. Nah, kira mau sarapan, ya kita ingat lagi, oh iya, kata aku kemarin kalau sudah Rasul makanya pakai 3 jari. Ibu lupa makanya pakai sekop, ya. Sekopnya dia pakai bego. Ini semua masuk semua 5-5-nya pakai bego. Oh iya deh, ada di mana ya? Oh iya, tapi wangi lah Bu, oleh seperti itu, ya, seperti itu sunnah Rasul. Ibu mau melakukan enggak, ini dapat pahala gitu. Dapatnya cuma sedikit enggak? Karena Rasulullah itu memang makannya sedikit. Enggak ada Rasulullah makan itu 1 piring penuh, enggak ada. Sedikit, makanya pakai 3 jari. Ya, 3 jari makan Rasulullah. Gimana ibu kalau berkuah ambu? Ya, kuah. Pakai berkuah kan biasa kita juga bisa dicucuk. Ya. Bisa nasinya doang, kuahnya dipisah supaya dapat sunnahnya. Supaya dapat. Rasulullah juga ada yang berkuah kan. Otomatis ada dicucuk, kan diambilin dari ini, nggak apa-apa, karena ini ada mengandung enzimnya, bakteri yang bagi anu yang terapis. Ini tuh mengandung enzim untuk apa namanya? Apa ya Mbak? Iya, untuk pencernaan untuk ke dalam. Itu ada. Iya, diolah dulu. Jadi itu hidup semua ini.
Maka jangan sampai kalau pengen dapat sunnahnya, ya sendok tadi singkirin dulu, singkirin, belum lagi dijilatin ya, jilatnya dari sini dulu ke sini baru jempol. Kira-kira kalau udah jilatin, kira-kira kotor banget nggak boleh cuci tangan? Enggak, diusap-usap pakai tisu aja itu udah bersih dan benar-benar aku sudah melakukannya, itu nggak berbau apapun. Meskipun kita minyaknya banyak, ya makanin pete, makan pete, mau makan ikan asin, itu benar-benar nggak bau. Setelah kita jilat-jilat gini, cuma kita lap atau cuci sedikit, nggak bau. Itu luar biasa, bisa praktekin, bener. Ya, jadi ibu nggak perlu lagi nyari cuci sabun, cuci ini, enggak. Tapi memang benar-benar gajari kemudian jilat-jilat karena dapat sunnah lo jilatannya. Bayangin bu, tapi jangan sampai ngaji. Tolong dong jilatin supaya dapat sunnah. Ya, jangan suruh jilatin orang lain ya, pakai jilat sendiri. Jilatin sendiri. Itu menghidupkan sunnah. Ibu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul kayak gitu aja bu. Perlu mikir ya bu. Ya, perlu itu lupa balikin lagi. Ya Allah ya Allah. Kadang mau keluar dari kamar mandi aja suka lupa. Asal keluar iya harus pakai kaki kanan. Mundur lagi kita. Kebalikan lagi gitu. Ya. Iya mau tadi pakai kaki kiri, balikan lagi keluar pakai kaki kanan. Kemudian kita lupa nyuyur aja nggak doa. Habis wudhu kadang juga lupa nggak berdoa. Ya, sibuk nyari jilbab ini itu tuh hal-hal sepele, tapi ya Allah bu, kalau dipikir itu habis seharian kita mikirin diri kita sendiri. Itu baru masalah ibadah, masalah ibadah sama Allah, belum yang lain-lain. Sibuk kita memperbaiki diri ya Allah. Ya kalau sudah ingat sama kematian itu ya Allah, kita pastinya mempersiapkan dirinya luar biasa. Karena kalau kita tidak pernah ingat mati, kita tidak pernah mau memperbaiki diri. Itu baru dari segi ibadah sendiri, belum kepada orang lain. Kita belajar dulu untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Dari mulai menghidupkan sunnah-sunnah. Ya Allah, ternyata menghidupkan sunnah itu pahalanya luar biasa. Ibu mungkin sedikit-sedikit dapat pahala, tapi kalau terus istiqomah bisa numpuk, melebihi orang yang sedekah punya miliaran ya, dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Apalagi sampai nggak punya yang buat infak, sedekah kita juga jalan, ya udah kita hidupkan sunnah-sunnah ya, karena kita mengumpulkan apa sih buat pulang, itu yang kita kumpulkan. Ada orang minta tolong, ditolong. Kembali lagi di surat Al-Maun, siapa lagi yang mendustakan agama itu, yang lalai sama sholatnya, kemudian yang riya, pamer. Ibu udah tahu riya. Tapi kalau di Banjar itu riya itu toko buku kata kursi. Ya toko buku riya. Jadi riya itu pamer. Ya, nyumbang 5 juta, pengen ada tim multimedia, terus di shopping. Ya. Nyumbang 10 juta harus ada multimedia. Ya. Tapi kalau nyumbangnya 10.000, ya, umpet-umpetan. Ya. Umpet-umpetan. Ya. Jadi mari kita semuanya di majelis ilmu ini adalah tempat memperbaiki diri, tempat menatah hati. Ya, jangan sampai ketika pulang dari majelis ilmu sama suami jadi berani berceramah. Yang cari ambu, iki pak jajal buka Al-Quran. Oh ibu jadi penceramah hati di rumah. Jajal Quran dibuka pak. Iki cari Al-Quran, iki ayat semuanya. Merah pupuk ngambil sinau rong dino wis dadi penceramah bapak Allah. Jangan sampai. Jadi sibukkan diri kita memperbaiki diri. Jangan sampai menyibukkan diri kita memperbaiki suami kita. Suami kita urusannya Allah. Ibu cukup meminta, kata Allah di surat Al-Baqarah 186, cukup ibu meminta, tengadahkan tangan, ya Allah, solehkan suami hamba ya Allah. Jadikan suami hamba suami yang bisa menjadi panutan hamba dan anak-anak. Jadikan suami hamba menjadi suami yang sayang,
kepada hamba dan anak-anak. Jadikan suami hamba menjadi suami yang bisa ngayomi seluruh keluarga, enggak cuma keluarga hamba tapi keluarga besar hamba, ya Allah. Doain suami kita. Kata Allah, akan aku kabulkan kalau kamu minta. Asal tahu diri kita. Kita minta suami kita baik, kita belum memperbaiki diri, ya. Perbaiki diri dulu kita, baru minta yang lain. Anak kita minta soleh boleh, suami minta soleh boleh. Yang penting kita dulu, ya. Gini yang bisa aku sampaikan, ya. Karena memang sudah waktunya kita sudah lebih. Insya Allah bisa ketemu lagi di pekan depan. Masih di bulan Muharram. Alhamdulillah perjalanan Muharram ini berjalan dengan lancar. Besok insya Allah kita puasa, ya Bu ya. Kita belajar puasa atas Asyura yang bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Umum ada diskon, ya. Diskon habis-habisan ini. Diskon 100% sama Allah. Yuk kita ambil diskonnya. Diskon dari Allah luar biasa, ini promo yang luar biasa di bulan Muharram, ada 10 Muharram. Sekian yang bisa aku sampaikan. Oh ya, ada yang aku sampaikan lupa. Jadi insya Allah kita besok hari Ahad, ya, Ahmad Bergerak akan kedatangan tamu Ustadz Dery Sulaiman. Monggo Bunda yang ingin menghadiri ke Ahad siang pagi, ya, ke Banjarnegara supaya juga bisa bertemu dengan teman-teman di Ahmad Bergerak Banjarnegara, ataupun mungkin nanti bisa ke Al-Hasbi di Ba'da Maghrib. Itu hari Ahad. Ada Ustadz Dery Sulaiman. Beliau itu adalah seorang artis, penyanyi rock dulunya yang sudah hijrah, ya, sekarang jadi dai, ya, luar biasa. Pokoknya merinding kalau ceramah-ceramah beliau itu. Kemudian untuk tanggal 7-nya hari Senin, ya, Bunda-bunda memang kami sengaja untuk mengundang ke Ahmad Bergerak Banjarnegara karena di sana akan ada kajian Ustadz Ja'far Rizky Ja'far Olib, ya, insya Allah yang akan diselenggarakan oleh Ahmad Bergerak pada hari Senin pukul 10. Jadi kajian rutin akan diisi oleh Ustadz Rizky Ja'far dari Malang, yang insya Allah Ustadz Rizky Ja'far itu, ya, mereka yang pembela ibu-ibu, mak-mak, ya, suka nyalahin bapak-bapak. Jadi mari, ya, kita belajar bersama dengan beliau, ya. Dan kemudian monggo yang ingin menitipkan sebagian hartanya untuk fisabilillah, untuk dakwah, ya, kami masih membuka peluang untuk air mineral ini, ya, air mineral gelas, ya, air mineral gelas. Silahkan, monggo, mungkin mau berapa dus pun silahkan kami terima karena memang untuk jamaah. Air mineral sama permen, ya, air mineral sama permen. Mau permen apapun boleh. Permen Simbah juga jangan lupa, ya, permen Davos. Permen Simbah, ya. Boleh permen apapun silahkan. Jadi memang kita kajiannya cuma kita kasih air mineral sama permen. Kalau ada yang mau ngasih lebih silahkan, permen roti atau jajanan.